Kicauan burung selalu menyambutku di pagi hari. Setiap detiknya, matahari terasa hangat di balik embun pagi yang dingin. Langkahku, kupersiapkan sedikit demi sedikit untuk membangun masa depanku. Banyak mimpi, banyak cita-cita, dan banyak harapan yang akan selalu mendorongku berjalan. Di tengah ketidakpastiannya kehidupan ini. Saat ini aku bersama teman-temanku belajar di SDN 6 Cijayanti. Di desa yang luas ini bisa kuhitung jari jumlah sekolah dasar yang ada. Karena aku rasa sekolah ini yang paling dekat dengan tempat tinggalku, tak ada pilihan lain untuk memilih sekolah ini. Akses transportasi di desaku sangat minim. Aku atau teman-temanku biasa berjalan kaki atau naik sepeda motor untuk mencapai sekolah. Sekolah dimulai jam 8 pagi. Kami selalu berbaris dan diperiksa kerapihannya oleh guru-guru kami. Tak lupa juga untuk selalu berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kami mencintai bangsa ini. Awal mula berdirinya SDN Cijanti 6 ini kebutuhan warga ya. Kebutuhan warga masyarakat, karena di tahun 1980-an di Cijanti itu hanya ada satu sekolah negeri dan itu lokasinya sangat jauh dari kawasan penduduk di Pasir Karet ini. Maka dengan dasar itu pemerintah Kabupaten Bogor dalam ini menganggap perlu untuk didirikan atau dibangun sekolah baru. Maka pada tahun 1984 dibentuklah atau dibangunlah SDN Cijanti 6 ini. Dan Bapak sendiri ke sini bertugas pada tahun 2023 kemarin. Artinya Bapak di sini baru kurang lebih berjalan 2 tahun sekarang. Terkait kondisi di SDN Cijanti 6 secara umum ya, kegiatan dapat berjalan dengan baik dan jumlah murid di Desa Cijanti ini, yang jumlah sekolah di Cijanti ini ada 7 sekolah. Dan SDN Cijanti 6 peserta didiknya atau jumlah muridnya merupakan paling banyak. 10 orang guru kelas, 2 orang guru agama, dan 1 orang guru pendidikan jasmani. Kemudian muridnya 480 siswa. Di sini mungkin agak sedikit terkendalanya antara jumlah rombel dan jumlah kelas yang ada. Secara umum guru-guru dapat melaksanakan tugas dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, cita-cita sekolah tentunya kita menginginkan sekolah ini menjadi sekolah unggulan di wilayah Desa Cijanti khususnya ya. Umumnya sih bukan hanya Desa Cijanti tapi mencakup wilayah-wilayah lain, mereka antusias menyekolahkan di sekolah ini. Dan tentunya ini tantangan yang sangat berat karena untuk mencapai hal tersebut tentunya harus ditopang dengan sarana maupun prestasi yang meningkat. Maka untuk meningkatkan kegiatan tersebut, maka di SDN Cijanti 6 ini diadakanlah yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah memang selalu berdoa untuk mutu dan fasilitas pendidikan yang terbaik. Tapi yang kurasakan dengan teman-temanku terkadang tidak seperti yang kami harapkan. Pada hari-hari tertentu, kami harus berbagi kelas dengan yang lainnya. Sehingga satu kelas ini diisi oleh 60 murid yang diajar oleh 1 guru. Atau terkadang kami harus berdempet saat melakukan upacara karena luas lapangan yang terbatas. Walaupun aku tahu bahwa guruku lelah, tapi beliau selalu mengajar kami dengan tulus. Tentu untuk memberikan kami pendidikan yang terbaik. Sebagian dari kami sempat merasakan belajar di PAUD Cijayanti, dan aku merasa bersyukur untuk pernah dibawa orang tuaku belajar di sini. Belajar membaca, belajar menghitung, yang akhirnya aku dapat lebih unggul dari teman-temanku ketika memasuki sekolah dasar. Pak, adakan dong PAUD supaya anak-anak bisa kemana-mana belajarnya. Selain sore belajar di TMM, pagi ini juga bisa belajar di PAUD Bahasa Cijayanti. Akhirnya kita
coba ngobrol dengan pengurus yayasan, dan alhamdulillah terbentuk tahun kemarin bulan Juli 2024. Jadi ini tahun ajaran pertama. Kalau motivasi tentu jelas melihat tren di masyarakat di yang mana khususnya pasar karet ini kan dalam dunia pendidikan agak terbelakang ketinggalan dengan daerah-daerah lain, karena mungkin kayak pendidikan TK ataupun SD di sini sangat minim, bahkan SD pun hanya ada satu, PAUD juga ada satu di bawah, dan lumayan jaraknya jauh. Nah, sedangkan kita melihat keterbatasan dari murid kadang nggak mau jauh-jauh kemana-mana sekolah karena keterbatasan tidak ada kendaraan untuk mengantarkan. Akhirnya kita di situ dengan dorongan dari ibu-ibu kami bes mendirikan PAUD, ya alhamdulillah itu menjadi motivasi saya untuk mengelola supaya menampung wadah yang mana anak-anak di masyarakat di kampung ini ingin belajar tetapi keterbatasan kalau misalkan belajar jauh kayak gitu, keterbatasan transportasi kayak gitu, karena kan di sini nggak ada transportasi umum seperti di kota-kota mungkin ada angkut dan lain sebagainya. Jadi warga-warga yang dekat itu bisa datang ke sini, kita kampung kita buat kerah. Itu motivasi terbesar saya. Inilah murid untuk tahun ajaran pertama ini total ada 19 murid. Nah, tingkat bagi dua yaitu di kelompok kelas A dan kelas B karena kita menyesuaikan dengan usia mereka seperti itu. Untuk tenaga pengajar baru ada 2 dan saya pengurus dan saya 3 orang berarti sebagai pengurus kepala sekolah di PAUD PK Cijayanti. Untuk fasilitas alhamdulillah kita ada gedungnya 2. Alhamdulillah ini pun dari CSR dari perusahaan kita, walaupun baru pertama kali sendiri kita sudah punya gedung, cuma yang masih kekurangan fasilitas bermain untuk anak-anak. Fasilitas bermain untuk anak-anak seperti ayunan, pelosotan, dan biasanya kalau di PAUD atau kita itu suka ada seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin sempat ada bantuan untuk itu, cuma kami ingin menyediakan tempatnya dulu, jadi dananya itu kita alokasikan untuk tempatnya yang dibangun di belakang sana itu. Oh jelas kalau itu sedikit demi sedikit alhamdulillah terbantu menyesuaikan masalah pendidikan yang ada di sini, karena yayasannya yaitu yayasan dari PAUD ini yaitu TBM Balai Baca Cijanti sering berkolaborasi dengan instansi-instansi yang ada di luar seperti kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain, yang mana bahkan walaupun ini PAUD baru sering ada pernah ada pergelaran seni. Jadi mereka anak-anak yang mempunyai bakat dan potensi kita menyediakan wadahnya seperti itu, jelas membantu perkembangan pendidikan mereka. Harapan saya ke depan jadi ingin bukan hanya pendidikan formal secara umum saja. Ini kan kita mendirikan TBM Balai Baca maupun PAUD PK Cijayanti basicnya umum ya, basically. Cuma karena potensi masyarakat itu beragam, anak-anak itu beragam, ada yang ingin fokus di dunia pendidikan formal pelajaran umum, misal ada juga yang ingin fokus di pendidikan agama. Nah, saya inginnya harapan ke depan TBM Balai Baca Cijayanti khususnya untuk warga Cijayanti juga bukan hanya pendidikan formal yang disediakan, wadah untuk pendidikan agama pun bisa disediakan. Belajar membaca, belajar menghitung, yang akhirnya aku dapat lebih unggul dari teman-temanku ketika memasuki sekolah dasar. Belajar di PAUD ini menjadi salah satu masa terbaikku belajar. Guru yang baik, fasilitasnya lengkap. Ya, aku selalu berharap bahwa sekolah dasarku saat ini sememadai PAUDku dulu. Baik aku, temanku, dan guruku, kita dapat belajar dengan nyaman untuk bersama meraih masa depan kita.
Angin yang melambai dan bau hujan yang selalu menemani diriku dan teman-temanku untuk terus belajar pada sore hari. Orang tuaku selalu ingin diriku menjadi orang yang pintar, hebat, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Berada di tempat yang sama, dia selalu mengantarku ke balai baca. Setelah paginya, sudah belajar di PAUD Cijayanti. Ya, jadi Balai Baca Cijayanti ini dibentuk pada tahun 2019. Pada saat itu aku lulus kuliah tahun 2018. Nah, dari situ aku anak yang beruntung karena memiliki privilege dunia pendidikan yang orang tua aku mensupport. Nah, dari situ tahun 2018 aku mulai kegiatan. Tahun 2019 akhirnya kita menemukan passion di taman bacaan. Itu berasal dari keresahan hati aku yang mana pada saat itu aku bisa lulus sampai kuliah, sedangkan teman-teman aku yang emang mereka itu sebenarnya anak-anak pintar, tapi ketika emang jauh dari fasilitas pendidikan, akhirnya mereka harus lulus SD lanjut ke pondok pesantren. Ada juga yang emang mereka harus bekerja. Nah, di situ kan salah satu kayak wah, miris banget, sedih banget gitu kan. Nah, di situlah aku punya rasa tanggung jawab terhadap pendidikan yang ada di Desa Cijayanti itu sendiri. Nah, kenapa BBC ini didirikan? Yang pertama, aku ingin adik-adikku ke depannya itu nggak putus atau mau ke sekolah lagi. Terus yang kedua, adik-adikku mendapatkan fasilitas perpustakaan yang layak. Yang ketiga, adik-adikku juga ke depannya mereka memiliki cita-cita yang lebih tinggi lagi. Sambil tertawa. Oke, hari ini kita belajar masuk ke buku 3. Tepuk tangan. Untuk kualitas pendidikan di Desa Cijayanti, menurut aku ini masih perlu diperhatikan ya teman-teman, karena melihat kondisi, contoh kita berada di Kampung Pasir Karet. Di Kampung Pasir Karet itu memiliki 2 RW, RW 3 dan RW 10, dan satu pendidikan atau SD itu hanya ada satu. Mereka menampung murid sekitar 400 murid, sedangkan guru bisa cuma sekitar 11 guru. Nah, itu kan udah terjadi jomblang. Nah, disitulah ketika aku waktu itu pulang nih tahun 2018 dari beres kuliah gitu kan, pulang ke desa, itu aku miris melihat beberapa adik-adik yang udah kelas 5 SD, kelas 6 SD itu mereka belum bisa baca. Nah, itu kan keresahan datang bukan dari hanya teman-teman aku dong, tapi juga dari adik-adik aku yang pada saat itu mereka sangat tertinggal. Nah, dari situ aku merasa pendidikan di Desa Cijayanti ini emang perlu dibantu dari segi perpustakaannya, literasinya. Karena untuk apa? Kalau misalkan mereka tidak bisa baca di SD aja, gimana mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi? Aku kan kebetulan tinggal di desa, tapi aku sekolah di kota. Nah, di situ aku udah bisa melihat atau membedakan kualitas pendidikan yang baik dan yang kurang baik. Kenapa kita ada Balai Baca Cijayanti dan kenapa kita membangun perpustakaan? Karena itu teman-teman, salah satunya kita berharap dengan adanya taman bacaan masyarakat ini atau perpustakaan di Desa Cijayanti ini, kami berharap bisa memberikan fasilitas buku-buku yang tidak ada di sekolah. Karena aku juga kurang paham sih kenapa di sekolah-sekolah itu kurang ada buku, cuman ya mungkin karena akses terlalu jauh atau entah kenapa gitu kan. Ya itulah yang menurut aku pendidikan di Desa Cijayanti emang masih perlu diperhatikan dan disupport. Berapa ada berapa? Berapa ada berapa? Yang ke satu. Yang ke satu. Yang ketiga. Hah? Apa? Pada saat itu kita berdiri tahun 2019. Itu tidak berjalan dengan lancar. Kadang ada kalanya kita membuat kegiatan seperti olahraga, teman-teman. Itu kita dianggap melanggar aturan agama gitu kan ya. Di situ kan udah wah, kelas olahraga aja dibilang nggak baik gitu kan. Di situ kita juga harus datang lagi ke masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa olahraga tuh itu sehat loh, baik untuk kesehatan gitu kan. Nah, terus ada juga mindset-mindset yang kita pernah dikatakan eksploitasi anak. Jadi ketika kegiatan nih, kita kan melakukan dokumentasi untuk laporan ke donatur kami, CSA dan lain-lain. Itu kita dianggap eksploitasi anak. Nah, di situ kan juga hal-hal yang menurut aku masyarakat tuh masih belum aware terhadap media sosial, digital marketing dan lain-lain. Nah, disitulah tantangan-tantangannya bagaimana caranya kita merubah mindset orang tua atau masyarakat agar pendidikan itu nggak seformal yang kita bayangkan, datang ke sekolah, belajar di kelas, habis itu dapat tugas, dapat nilai, pulang. Nggak seperti itu. Tetapi dengan kita melalui pendidikan, datang ke sekolah itu anak itu seharusnya bisa lebih mendapatkan hal-hal baru. Nah, karena
keterbatasan itu akhirnya anak-anak itu tidak mendapatkan itu. Ketika ada Balai Baca Cijanti, dengan kita mengeksplor banyak hal, mengajak teman-teman yang dari kota ke desa, itu kan banyak hal baru. Dan disitulah orang tua bertanya-tanya, ini tuh apa sih sebenarnya, kegiatan apa. Tapi dengan sendirinya, dengan kita menjelaskan dengan pelan-pelan, mengajak orang tua untuk terlibat dalam pembuatan perpustakaan ini, kegiatan TBM ini, akhirnya tantangan itu bisa terselesaikan. Harapannya untuk TBM Balai Baca Cijanti, semoga kedepannya ada dui lagi generasi yang bisa meneruskan Balai Baca Cijanti ini. Karena sejujurnya apa yang telah kami bangun bersama-sama tim Balai Baca Cijanti ini, kembali lagi program ini untuk warga desa Cijanti. Dan harapannya untuk teman-teman nih yang sekarang dari desa sedang melakukan pemberdayaan masyarakat atau melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, ayo tetap semangat, karena aku yakin dunia pendidikan itu sangat dibutuhkan oleh warga-warga desa sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi buat teman-teman nih yang sekarang lagi kuliah di kota dan belum sempat balik ke desa, ayo pulang ke desa, minimal lakukan pemberdayaan walaupun itu hanya kecil. Terima kasih. Di balai inilah aku mengenal huruf-huruf dan angka-angka yang mengantarku secara perlahan untuk membangun topakan yang kuat pada masa depanku, dan tentunya memahami dunia ini melalui sudut pandang orang yang berintelektual. Tidak hanya harapan untuk diriku sendiri, tapi harapan ini untuk seluruh teman-temanku generasi bangsa.